Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Monto dengan NIM 1514-23040 dari kelas 5B PGSD. Di sini saya akan membahas sejarah singkat Bola. Bola Mongondo sendiri merupakan salah satu wilayah kerajaan yang dipimpin oleh raja. Pada akhir abad ke-19 terdapat 5 kerajaan yang berpemerintahan sendiri di Bola Mongondo, yaitu pertama ada Kerajaan Bola Mongondo, diperintahkan oleh Raja Ridel Manuel Manopo pada tahun 1890 sampai dengan 1901. Letak ibu kotanya adalah Bolaang yang terletak di pesisir utara. Ridel Manuel Manopo digantikan oleh Raja Datuk Cornelis Manopo pada tahun 1901 sampai dengan 1927 dan memindahkan ibu kotanya ke Kota Wangon di Pedalaman. Pada tanggal 28 Juni 1928, Laures Cornelis Manopo diangkat menjadi raja. Laures Cornelis Manopo pada tahun 1928 sampai dengan 1947 digantikan oleh Heni Yusuf Cornelis Manopo pada tahun 1947 sampai dengan 1950 sebagai raja terakhir. Selanjutnya ada Kerajaan Melangki di bawah Raja Willem van Gobel pada tahun 1872 sampai dengan 1901. Pada awalnya ibu kota berada di Walugu, kemudian Sau. Keduanya terletak di pesisir utara. Willem van Gobel digantikan oleh Hasan Iskandar van Gobel pada tahun 1901 sampai dengan 1941, yang pada tahun 1906 memindahkan ibu kota ke Molibagu di pesisir selatan. Yang ketiga, ada Kerajaan Bintauna di bawah kekuasaan Raja Muhammad Taruju Datun Solang pada tahun 1895 sampai dengan 1948. Ibu kotanya berpindah dari Vantayo ke Minanga dan kemudian pindah ke Pimpi. Ketiganya berada di pesisir utara. Keempat, Kerajaan Bolangitang di bawah kekuasaan Raja Bonji Ponto pada tahun 1890 sampai dengan 1907 dan digantikan oleh Raja Ramsuit Ponto pada tahun 1907 sampai dengan 1950. Ibu kota kerajaan ini adalah Bolangitang di pesisir utara. Yang kelima, Kerajaan Kaidipang di bawah kekuasaan Raja Antugia Korompot pada tahun 1897 sampai dengan 1910, yang ibu kotanya adalah Baroko, berada di pesisir utara dekat perbatasan dengan bekas kerajaan Atinggola di Gorontalo. Kedua kerajaan tersebut memiliki hubungan yang erat antara kerajaan yang satu dengan yang lain. Hubungan yang baik tersebut tidak terlepas dari faktor keturunan, kekerabatan, kesamaan bahasa dan adat, dan faktor perkawinan politik. Selain itu, kelima kerajaan tersebut juga memiliki perjanjian persahabatan untuk saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Pada tahun 1911, Kerajaan Bolangitang dan Kerajaan Kaidipang digabungkan menjadi Kerajaan Kaidipang Besar. Sebelum penggabungan, Raja Kaidipang Antugia Korompot meninggal dunia dan pada tahun 1910 tidak ada satupun keluarga kerajaan yang mampu menggantikannya karena anak-anaknya terlalu muda. Sementara itu, keluarga Korompot masih ada hubungan persaudaraan dengan keluarga Ponto dari Kerajaan Bolangitang, sehingga persoalan tersebut meluas dan menimbulkan perbedaan pendapat di kedua kerajaan. Untuk mengatasi hal tersebut, Residen Manado turun tangan dan mengadakan sidang penggabungan Kerajaan Bolangitang dan Kaidipang di Baroko. Sidang tersebut menghasilkan kesepakatan penggabungan kedua kerajaan, serta raja yang pertama adalah Raja Ramsuit Ponto dari Kerajaan Bolangitang dan berkedudukan di Baroko. Raja Ramsuit Ponto berkuasa hingga tahun 1950 pada waktu dihapuskannya Swap Raja. Tata pemerintahan di setiap kerajaan memiliki perbedaan. Meskipun secara umum penguasa tertinggi di setiap kerajaan adalah raja, sedangkan pejabat rendah yaitu kepala desa atau disebut dengan sangadi. Di Kerajaan Bola Mongondo, dalam menjalankan pemerintahan, seorang raja dibantu oleh beberapa pejabat yakni Sahada Tompunuon, Jogugu, Penghulu, dan Mayor Kadato.
Di kerajaan Bolanguki, seorang raja dibantu oleh Marsaoleh. Di kerajaan Bintauna terdiri dari Raja Jogugu, Kapiten Laut Marsaoleh, Walapulu, dan Mayor. Kerajaan Bolangondo sampai pada pemerintahan Raja Ridil Manuel Manopo, raja dibantu oleh seorang Perdana Menteri atau disebut dengan Sahada Tompunuwon. Setelah jabatan Sahada Tompunuwon dihapuskan, maka pejabat kerajaan tertinggi setelah raja adalah Jogugu. Kedudukan Jogugu setingkat dengan Perdana Menteri yang diangkat dari keluarga raja. Jogugu ini berfungsi sebagai pelaksana harian pemerintahan raja, yang semua kebijakan harus atas sepengetahuan dan persetujuan raja. Untuk tugas pengamanan laut menjadi tugas Kapitan Laut, sedangkan di darat menjadi tanggung jawab Mayor Kadato. Kapitan Laut bertugas memimpin daerah penting yang berurusan dengan pelayaran dalam struktur kekuasaan Bolaang. Pendapatan Kapitan Laut dijamin oleh kerajaan dan bersumber lain diperoleh dari upeti yang disetor oleh rakyat. Sementara Kadato merupakan pejabat yang diperbantukan sebagai wakil kepala daerah kecuali di nelayan. Sejak ibu kota kerajaan pindah ke pedalaman, jabatan Kapitan Laut juga dihapuskan. Pada masa pemerintahan Raja Datuk Cornelis Manopo, kerajaan Bolangondo terdiri dari beberapa distrik yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala distrik atau penghulu. Nah, penghulu ini berfungsi sebagai kepala desa atau kepala daerah di masing-masing wilayah kerajaan Bolangondo seperti Bolaang, Kota Bunan, Lolayan, dan Pasi. Sebelum abad ke-20, banyak terdapat penghulu di Bolangondo yang memimpin daerah yang dipercayakan oleh raja. Tetapi, seiring dengan reorganisasi pemerintahan pada akhir abad ke-19, jumlah penghulu dikurangi hanya menjadi 4 orang penghulu. Penghulu ini memiliki otonomi yang luas sebagai kepala daerah meskipun secara formal tunduk pada kekuasaan raja. Pendapatan penghulu diperoleh dari iuran tetap sebanyak 40 pon beras dari setiap keluarga dalam setahun. Di luar elit tradisional, terdapat beberapa lapisan kelompok rakyat berdasarkan status dan kedudukannya dalam masyarakat. Kelompok tersebut terdiri dari bahasa Manggopa yang bukan bangsawan tetapi memiliki kekayaan, Nono sebagai rakyat biasa, dan kelompok Jobuat dan Sahi sebagai rakyat kecil yang harus memilih tanah raja sebagai tempat tinggal dalam bentuk sepotong kain lakapunan sebagai bukti izin tinggal. Kelompok rakyat secara keseluruhan disebut dengan Pongata, sedangkan budak dikelompokkan dalam Jobuat. Selain kelompok rakyat di atas, terdapat kelompok yang memiliki kewajiban khusus kepada penguasa, yakni 1. Sonat, wajib militer, wajib menggarap tanah raja, dan berburu. Kelompok Borian atau Sonat sering mendatangkan para rahib, tabib, dan pendeta sebagai dukun tradisional dengan imbalan berbentuk kain, pedang, tombak, ayam putih, dan sesaji yang diberikan oleh pasiennya. 2. Talenga, profesi yang harus menafsirkan bunyi burung sebagai pertanda bagi elit dan masyarakat. 3. Tahib, para budak rumah tangga. Hubungan antara elit dengan masyarakat merupakan ikatan patron klien yang bersifat eksploitatif. Para elit yang jumlahnya kecil mendapat perlakuan khusus dan kedudukan istimewa dalam kehidupan bermasyarakat. Kalangan elit menganggap dirinya sebagai orang istimewa yang merupakan keturunan langsung dari pembuka dan pendiri bangsa. Pemerintah kolonial Belanda mempersiapkan pembentukan Onderaafdeling Bolangondo pada akhir abad ke-19 pada tahun 1901. Pemerintahan kolonial Belanda membentuk Onderaafdeling Bolangondo dengan menempatkan seorang kontrolir di Bolaang yang bernama Anton Cornelis Van Huysen. Onderaafdeling Bolangondo ini membawahi 5 kerajaan, yakni Kerajaan Bolangondo, Bolanguki, Bintauna, Kaidipang, dan Bolangitang. Penempatan kontrolir ini
itu mendapatkan penolakan dari Raja Bola Mongondo yaitu Ridel Manuel Manopo dan rakyatnya. Raja Bola Mongondo ini tidak mau bekerja sama dengan Belanda sehingga kontrolir kembali ke Manado. Pada tahun yang sama, Belanda membeslipkan Datuk Cornelis Manopo sebagai Raja Bola Mongondo yang baru. Dengan demikian, Kerajaan Bola Mongondo memiliki dua raja. Ketika Raja Ridel Manuel Manopo meninggal dunia pada tahun 1902, Bola Mongondo kembali memiliki satu raja. Raja Datuk Cornelis Manopo sejak diangkat menjadi raja memilih Kota Bangon sebagai ibu kota kerajaan, sementara kontrolir berkedudukan di Kota Baru. Sebelum beberapa tahun kemudian pindah ke Kota Baru. Kontrolir Anton Cornelis V. Huizen pada tahun 1901 sampai dengan 1903 diganti oleh Anton Cormans pada tahun 1904 sampai dengan 1908. J. Vercus dan Nice pada tahun 1909 sampai dengan 1910. F. Junius pada tahun 1910 sampai dengan 1914. F. A. Koch pada tahun 1915 sampai dengan 1916. F. Fischer pada tahun 1917 sampai dengan 1919. K. Van Prent pada tahun 1919 sampai dengan 1921. G. A. Boselar pada tahun 1921 sampai dengan 1924. G. Elsas pada tahun 1924 sampai dengan 1227. D. Boer pada tahun 1927 sampai dengan 1928. Didapatkannya kontrolir di Bola Mongondo, maka sejak 1904 semua pejabat termasuk raja diberikan gaji yang tetap oleh pemerintah kolonial, kecuali kepala desa atau sangadi. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda juga mengatur cara berpakaian sesuai dengan tingkat jabatan, mulai dari raja hingga sampai kepala desa. Dengan demikian, pengaturan cara berpakaian menjadi simbol perbedaan. Pemerintahan Hindia Belanda menempatkan dan mengawasi elit lokal seperti penempatan kontrolir yang sejajar dengan penguasa tradisional. Meskipun struktur tertinggi pemerintahan tradisional dipegang oleh raja, tetapi struktur di atas raja adalah orang-orang Eropa. Ketidakpuasan para elit lokal berujung pada konflik antara para elit bangsawan dan para pembesar kerajaan Bola Mongondo. Ketidakpuasan para elit lokal disebabkan oleh terhalangnya akses politik ekonomi bagi mereka. Kondisi geografis wilayah Bola Mongondo terletak di Jazirah Utara Pulau Sulawesi yang memanjang dari timur ke barat, diapit oleh Minahasa di bagian timur dan Gorontalo di bagian barat. Di sebelah utara membujur Laut Sulawesi dan di sebelah selatan dibatasi Laut Maluku yang berakhir pada Teluk Tomini. Luas daratan Bola Mongondo adalah 8.359,4 km persegi dan keadaan topografi daerah Bola Mongondo terdiri dari tanah datar sampai dataran, berbukit dan bergunung. Pegunungan membentang dari timur ke barat, bagian utara yang mengapit dataran Lumongga dan Mongondo. Bola Mongondo memiliki banyak gunung, danau, dan sungai. Gunung tertinggi yaitu Gunung Batu Bulawan yang luasnya 1.970 meter dan danau terluas adalah Danau Moat yaitu 617 hektar dan sungai terpanjang adalah Sungai Kang Dumongga yang panjangnya itu 87,2 km. Area administratif Bola Mongondo. Wilayah Bola Mongondo merupakan bagian dari wilayah Karesiden Manado. Pada tahun 1903, pemerintahan Hindia Belanda membentuk daerah Bola Mongondo menjadi daerah Afdeling. Wilayah Afdeling tersebut terdiri dari Bola Mongondo, Bola Ungki, Bintauna, Bola Hitang, dan Kaidipang yang dipimpin oleh seorang kontrolir. Kontrolir memiliki wewenang untuk mengangkat
pegawai yang menjadi pembantunya termasuk dalam melakukan hubungan dengan pihak kerajaan pribumi. Sementara itu, Gouvernement Besluit tertanggal 13 April 1911 nomor 11 Indik Stadblad nomor 286 menandai adanya perubahan pembagian wilayah administratif sejak 1 Juli 1911 di Karasidenan Manado. Melalui keputusan ini, Karasidenan Manado dibagi menjadi 4 Afdeling, yaitu Afdeling Manado, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah yang masing-masing dikepalai oleh seorang asisten presiden, sedangkan hanya Afdeling Bolamongondo yang dikepalai oleh seorang kontrolir. Pada tahun 1917 terjadi perubahan struktur pemerintahan dengan adanya penyesuaian jenjang kepangkatan kepala daerah dan penghematan dalam keuangan pemerintahan Belanda. Binnenlandsbestuur. Meskipun jabatan kontrolir Bolamongondo tetap ada, tetapi status wilayah Bolamongondo berubah dari Afdeling menjadi Onderafdeling, digabungkan dengan Afdeling Manado. Pada tahun 1920, pemerintah kolonial kembali mengubah struktur birokrasi dan administratif Bolamongondo menjadi sebuah Afdeling di bawah seorang asisten presiden yang membawahi 4 orang kontrolir di 4 distrik, yaitu Bolamongondo, Bolaangki, Bintauna, dan Kaidipang Besar. Keadaan penduduk asli. Penduduk asli Onderafdeling Bolamongondo adalah orang Mongondo, orang Bolaangki, secara singkat disebut orang Bolaang, orang Bintauna, dan orang Kaidipang. Di dalam dan di luar Onderafdeling banyak juga yang menyebut diri mereka orang Bolamongondo. Dari 4 subkelompok orang Bolamongondo, orang Mongondo merupakan subkelompok yang terbesar. Jumlah mereka di Karasidenan Manado sebanyak 46.269 jiwa. Berikutnya orang Kaidipang ada 8.451 jiwa, orang Bolaang itu ada 4.511, dan orang Bintauna itu ada 1.926. Namun ada juga 2.559 orang yang mengaku nama Bolamongondo. Dalam perkembangannya, masyarakat Bolamongondo mengalami pertambahan penduduk. Penduduk kemudian menyebar dan menempati kampung-kampung dan membentuk sistem sosial kekerabatan yang disebut Lolaigan. Sistem sosial ini masih terbatas pada kekerabatan sempit yang didasarkan pada ikatan marga atau nama keluarga. Sekitar tahun 1930, jumlah penduduk Onderafdeling Bolamongondo terdiri dari pribumi 70.633 orang, Eropa ada 124 orang, Cina 859 orang, dan Timur Jauh ada 373 orang. Pada tahun 1940, jumlah penduduk Bolamongondo mengalami peningkatan menjadi berjumlah 8.573 orang pribumi, 119 orang Eropa, 835 orang Cina. Sekian pemaparan materi tentang sejarah singkat Bolamongondo. Saya selaku pemateri pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.